Memenuhi kebutuhan sayur mayur dari kebun sendiri bukanlah suatu hal yang mustahil. Bahkan meskipun dengan keterbatasan lahan sekalipun, kita bisa menanam berbagai macam jenis sayuran yang kita butuhkan, bahkan di lahan yang sangat sempit sekalipun. Dengan sedikit pemikiran, dengan sedikit kreativitas, kita bisa menghasilkan banyak jenis tanaman sayur yang kita butuhkan hanya dengan menanamnya sendiri di pekarangan rumah yang sangat terbatas sekalipun. Sebagai contoh, apa yang saya lakukan di halaman atau di pekarangan rumah yang sangat sempit berikut ini. Kami dengan lahan yang sangat terbatas mencoba membudidayakan berbagai jenis sayuran yang tentunya kita butuhkan setiap hari dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan kita sendiri, dan juga tentunya kalaupun ada sisa panen yang banyak, kita bisa berkontribusi untuk memenuhi kebutuhan sayur di lingkungan kita. Salah satu tanaman sayur yang kita tanam di sini adalah tanaman terong ungu. Terong ungu adalah salah satu jenis sayuran yang bisa kita budidayakan, kita tanam di pekarangan rumah meskipun lahannya sangat terbatas. Dalam hal ini saya mencoba membudidayakan tanaman terong ini menggunakan media polybag. Karena terbatasnya lahan, maka kita siapkan polybag untuk penanaman tanaman terong di bagian sisi kanan dan kiri bedengan yang kita buat memanjang seperti ini. Ini letaknya atau lokasinya adalah di halaman rumah dan sangat sempit sekali. Tetapi meskipun sangat terbatas atau sangat sempit, kita bisa tetap menanam sayuran tersebut, khususnya yang sedang kita bahas adalah terong, dan hasilnya juga cukup bagus. Bisa dilihat tanaman terong ini meskipun tidak begitu subur, tidak begitu tinggi, tetapi sudah mulai berbunga dan sebentar lagi tentu saja akan berbuah dan bisa diambil buahnya. Kalau ada pertanyaan apakah terong bisa ditanam di polybag, ini adalah jawabannya, bisa. Dan hasilnya seperti apa masih kita tunggu hasilnya. Tetapi sejauh ini sampai dengan umur tanam seperti ini, kita sudah mendapati tanaman terong yang saya tanam ini tumbuh dengan subur, tumbuh dengan baik, dan ini sudah mulai berbunga. Sebentar lagi kita akan mendapatkan hasil dari budidaya terong di polybag yang saya lakukan ini. Hal berikutnya yang mungkin sering jadi pertanyaan sebelum kita mulai budidaya seperti ini, mungkin apakah tanaman terong yang notabene cukup besar, cukup tinggi pohonnya bisa kita tanam di polybag? Apakah hasilnya bisa maksimal? Kemudian bagaimanakah caranya untuk menanam terong di polybag? Kita akan bahas sedikit mengenai hal tersebut. Pertama, jelas saja bahwa semua jenis tanaman sayur kebanyakan bisa ditanam di media apapun, di polybag, apalagi yang masih menggunakan tanah sebagai tempat pertumbuhan. Untuk tanaman terong ini juga hasilnya tidak kalah dan bisa dikatakan sama saja dengan tanaman yang ditanam langsung di tanah seperti ini. Saya close up sebentar supaya agak lebih jelas lagi. Ini adalah salah satu yang sudah mulai berbunga, bisa dilihat bunganya. Nah, itu sebentar lagi tentu akan berbuah ya, seperti ini. Bagaimana caranya menanam terong di polybag? Ya, caranya sama saja dengan menanam di tanah. Jadi pertama-tama kita siapkan benih atau bibit. Kalau sudah
siap bibitnya, kemudian kita siapkan medianya, kita siapkan polybag, kemudian kita siapkan tanah yang subur, yang gembur, kita isi polybagnya, kemudian bisa langsung ditanam di polybag. Untuk penanamannya bisa melalui penyemaian terlebih dahulu atau bisa langsung ditanam di sini, satu biji dan seterusnya. Yang perlu diingat adalah untuk pengisian media. Jadi tanahnya di sini harus benar-benar subur, harus benar-benar gembur supaya pertumbuhan tanaman terong yang kita tanam ini bisa maksimal dan tidak terhambat. Sehingga harapannya hasilnya nanti kita bisa panen raya dengan jumlah yang cukup memuaskan. Untuk bahan tanah isian polybag, kita bisa menggunakan tanah biasa, kemudian dicampur dengan kompos, kemudian dicampur dengan pupuk kandang, dan seterusnya sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan ketersediaan bahan-bahan yang kita miliki. Nah, itu berarti tidak ada patokan harus seperti ini, harus seperti ini, tanahnya harus dicampur ini dan sebagainya. Yang jelas kita coba sediakan yang terbaik untuk memberikan pertumbuhan yang maksimal pada tanaman yang kita tanam. Berikutnya untuk pemeliharaan juga sama saja, tidak sulit dengan pemeliharaan tanaman terong di lahan terbuka, lahan tanah. Jadi intinya hanya penyiraman, kemudian pengendalian hama, pemupukan jika diperlukan, sampai tanaman-tanaman yang kita budidayakan ini bisa berkembang dan berbuah sesuai dengan harapannya. Khusus untuk tanaman yang kita tanam di sini, kita tidak menggunakan pupuk kimia, tidak menggunakan pestisida kimia, jadi semua kita usahakan alami. Karena ini targetnya adalah konsumsi pribadi, maka kita akan mencoba menghasilkan tanaman sayur, beragam jenis sayuran termasuk terong ini yang sehat dan segar untuk kebutuhan kita sendiri. Syukur-syukur harapannya nantinya kalau berlimpah kita bisa berbagi dengan tetangga atau orang-orang dekat sekitar. Jadi salah satu keuntungan memanfaatkan lahan pekarangan lemah untuk budidaya tanaman sayur adalah kita bisa memastikan kualitas sayuran yang kita konsumsi untuk keluarga kita. Dengan begitu, maka kita mengonsumsi sayuran bergizi, tetapi juga tidak meninggalkan sisa-sisa bahan kimia yang digunakan dalam pemeliharaan tanaman tersebut. Kembali kepada pernyataan awal yang saya berikan saat pembuka, bahwa meskipun dengan lahan yang sangat terbatas, tidak mustahil bagi kita untuk memenuhi kebutuhan sayur mayur dari pekarangan rumah kita sendiri, tanpa harus beli, tanpa harus tergantung ke pasar, dan juga yang terpenting adalah dapat menyediakan bahan sayuran yang segar, bergizi, sekaligus bebas dari bahan-bahan kimia yang berbahaya bagi tubuh. Kembali ke tanaman terong yang kita budidayakan, saya yakin bahwa semua ibu-ibu, remaja putri dan lain sebagainya yang ingin membudidayakan tanaman terong pasti bisa, meskipun menggunakan bahan ala kadarnya, menggunakan media ala kadarnya pasti bisa, karena tanaman ini cukup mudah untuk dikembangbiakan atau ditanam, sehingga hasilnya diharapkan bisa memenuhi kebutuhan di rumah kita masing-masing. Sebagai kesimpulan untuk video kita kali ini, saya ingin menyatakan sekali lagi bahwa bukan tidak mungkin untuk menyiapkan atau mencukupi kebutuhan sayur mayur yang kita butuhkan dengan memanfaatkan
lahan terbatas yang ada di sekitar rumah kita. Maka dari itu, kenapa kita tidak mulai untuk menanam sayur di pekarangan rumah dengan hasil yang tentu saja lebih baik, lebih sehat untuk kebutuhan tubuh seluruh anggota keluarga kita. Terima kasih telah mengikuti video saya sampai selesai. Sampai bertemu pada video-video saya berikutnya. Salam hangat dan salam sehat dari kami.